Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala zakatal fitri fardan min fururis saimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, hadirat, sahabat pendengar, kaum muslimin, muslimat, khususan warga Nahdiyin dimanapun berada, semoga insyaallah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, tak hentinya kita senantiasa bersyukur atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan suci yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memilih kita semua untuk bisa berjumpa dengan bulan yang agung ini. Satu nikmat, satu kesyukuran yang harus betul-betul kita syukuri dan kita manfaatkan. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah salawat-salawat yang selalu kita haturkan ini menjadi asbab hidayah kita semua, dimudahkan untuk beramalia sebagaimana amalianya Nabi dan melakukan anjuran-anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar, warga Nahdiyin dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah pada segmen kali ini kita akan kembali berbicara tentang salah satu tema, yaitu masalah zakat fitrah. Kita kembali merujuk dalam kitab Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Suja yang dikarang oleh Syekh Dr. Hisam Kamil Hamid. Ya, beliau dalam kitabnya ini membahas salah satu tema tentang masalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini merupakan satu kewajiban khususnya bagi orang yang berpuasa. Di bulan puasa ia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena ini merupakan amalia yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Nabi, dan itu diperkuat oleh hadis-hadis yang menyatakan kewajiban zakat fitrah itu. Oleh karena itu kita mulai tentang apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah ini sebagaimana penjelasan dari para ulama kita bahwa zakat fitrah ini adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta kita berupa makanan pokok, ya, qutul bilad yang sudah diatur oleh syariat. Misalkan kita merujuk dalam kitab ini bahwa ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa zakatul fitri tuhratul lisaim. Zakat fitrah ini yaitu penyuci. Jadi diwajibkannya itu sebagai tuhrah, sebagai penyuci untuk orang-orang yang berpuasa, minal lagwi, dari hal-hal yang sia-sia, bahasa yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, warrafasi, dan perkataan-perkataan keji. Kemudian wa tu'matul lil masakin, dan zakat fitrah juga ini adalah tu'mah, makanan untuk para fakir miskin. Oleh karena itu disinilah lahir pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu salah satu perbedaannya dengan zakat mal. Zakat fitrah mustahiknya hanya fakir miskin, sedangkan untuk zakat mal sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakat mal itu lebih luas mustahiknya. Oleh karena itu dalam hadis ini ketika kita melihat bahwa zakat fitrah ini sebagai kewajiban yang dikeluarkan oleh seorang muslim berupa makanan ketika Ramadan tiba, maka perlu kita betul-betul memahami zakat fitrah, bagaimana zakat fitrah itu, apa syarat-syaratnya dan bagaimana kemuliaannya. Oleh karena itu zakat fitrah berdasarkan hadis Rasulullah, riwayat rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, dikatakan bahwa zakat fitrah ini tukhratul lisaimin minal lagwi war rafasi wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah ini adalah salah satu fungsinya adalah penyuci bagi orang yang berpuasa dari bahasa-bahasa, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang keji yang mungkin saja selama ia berpuasa dalam sehari itu atau selama Ramadan itu ada hal-hal yang terjadi demikian, maka inilah salah satu fungsi disyariatkannya zakat fitrah. Kemudian tu'mah,
ya makanan untuk para fakir miskin, kemudian man addaha qabla shalah. Lalu Rasulullah menekankan bahwa menunaikan zakat fitrah ini ditunaikan itu qabla shalah, sebelum salat Id. Fahiya zakatun makbulah, maka itu masih masuk dalam wilayah zakat yang diterima, zakat fitrah yang diterima. Jadi ulama kita, mayoritas ulama, ketika Ramadan datang, sudah boleh, awal Ramadan sudah boleh kita melakukan pembayaran zakat fitrah, sekalipun ketika kita melihat bahwa syarat-syarat wajibnya zakat fitrah itu, ya sesungguhnya waktu wajibnya itu ketika seseorang itu sudah bertemu dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Inilah kemudian di masyarakat itu mayoritas atau kebanyakan biasanya membayar zakat fitrahnya di malam-malam akhir, bulan Ramadan itu, ketika masuk Syawal. Oleh karena itu, apa syaratnya? Karena zakat fitrah ini dia harus Islam. Yang kedua, ghurubus syamsi min akhir yaumin min syahr Ramadan, tenggelamnya matahari pada akhir hari terakhir di bulan Ramadan, berarti sudah masuk Syawal. Karena ini memang persyaratan yang kedua. Kemudian yang ketiga ialah wujudul fadli angkutihi wa kuti yalihi fi zalikal yaum, adanya kelebihan makanan untuk hari itu. Ketika ia berzakat fitrah masih ada sisa makanan, ya ia bisa makan untuknya dan untuk keluarga yang ditanggungnya selama satu hari itu, hari raya Idul Fitri. Maka ketiga syarat ini menjadi sebuah kewajiban untuknya membayar zakat fitrahnya. Kemudian lanjutan hadis mengatakan, waman addaha ba'da shalah, tapi ketika ada orang yang menunaikan zakat fitrahnya ini setelah pelaksanaan salat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu bukan lagi tergolong sebagai zakat fitrah, tapi hanya bernilai sedekah. Oleh karena itu, hadirin sahabat pendengar, kaum muslimin warga Nahdiyin yang dirahmati Allah, maka kita perhatikan kewajiban zakat fitrah kita untuk konteks sekarang lebih tepat ialah lebih cepat, lebih baik. Sekalipun waktu wajibnya memang berada ketika kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal, tapi disarankan untuk saat ini kondisi kita sebenarnya lebih bermaslahah, lebih bermanfaat kalau kita membayar zakat fitrah kita itu jauh-jauh hari, sehingga para amil zakat bisa mendistribusikannya ke para mustahik yang betul-betul sungguh sangat menanti pembayaran zakat fitrah kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufik wa da'watu wal irsyad, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.